sekali dengan berita-berita dari persidangan dari segmen 1 sampai dengan segmen terakhir. Kalau kali ini kita akan mengupdate mengenai Tengku Dewi di mana dia menempuh jalur hukum demi hak anak-anaknya. Ya, dan ini menyebutkan kalau Andrew ini tidak memberi nafkah dan juga lepas dari tanggung jawab. Nah, kita akan melihat seperti apa, ini dia untuk Anda. Perceraian tampaknya tak lantas membuat tensi konflik Andrew Andika dan Tengku Dewi menurun. Malahan justru kembali membara. Apalagi setelah Andrew mengutas rencana untuk menikahi sang kekasih, Tengku Dewi justru tersulut amarah dengan tingkah Andrew yang diduga lepas tanggung jawab. Tengku Dewi diduga menyindir Andrew dengan mengunggah komentar netizen yang menyinggung tentang seseorang yang berkarakter NPD. Gak apa-apa, lagi suka bikin konten tentang edukasi aja. Tapi bener mau bikin LP, Kak? LP itu apa? Laporan. Oh, enggak sih, cuma lagi diskusi aja kemarin. Bener soal Andrew, Kak? Enggak, lagi diskusi aja. Harusnya sih kalau misalnya kita sudah melewati masa perceraian ya harusnya sudah bisa tahu kalau misalnya itu bakalan terjadi dan harusnya sudah menjadi hal yang lumrah dan baik-baik saja kalau misalnya ada orang baru. Terlalu cepat Andrew move on. Sementara Tengku Dewi masih menata hati sembari berjuang mengasuh 2 anak. Memang Andrew tak salah untuk jalin asmara, tapi kewajiban Andrew sebagai ayah yang memenuhi nafkah anak nyatanya masih jauh dari kata cukup. Dan inilah yang membuat Tengku Dewi sepertinya siap mengambil langkah hukum untuk mengambil alih hak asuh anak. Bang Minol aja ya. Maaf ya, soalnya ini kan soal hukum, aku nggak enak kalau mau ngomong duluan. Udah kita obrolin dan dia pun sudah menyetujui, udah nggak ada masalah juga. Jadi ya udah clear sih masalah itu harusnya. Sementara di sisi lain, rupanya Andrew sudah kenalkan kekasih pada buah hatinya. Bahkan Andrew telah mengajak anaknya liburan bersama dengan sang kekasih. Namun ada laporan yang masuk bahwa Andrew diduga bermesraan dengan pasangannya di depan sang anak, membuat Tengku Dewi naik darah. Kita sebagai orang tua kita pengen deket sama anak-anak kita. Kita pengen melakukan kegiatan sama anak-anak kita. Dan pada saat itu kejadiannya memang aku lagi pengen bareng sama anak aku. Gitu. Jadi akhirnya kayak ya udah bareng yuk gitu. Kita jalan apa segala macam karena pasangan aku juga punya anak dan anaknya sebaya juga. Jadi akhirnya playdate bareng gitu aja. Gitu. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu nggak ada maksud untuk mengenalkan atau apa segala macam gitu loh. Dan nggak ada tujuan ke sana. Tapi lebih ke yuk main-main bareng yuk segala macam. Gitu. Itu aja. Mungkin sekarang Andrew lebih duluan gitu kan, tapi kedepannya juga nanti pasti mantan juga bakalan ngenalin pasangannya ke anak karena gimana pun juga hidup kita kan tetap yang paling penting anak-anak gitu kan. Dan kalau misalnya memang ada orang yang baru yang terdekat kita, pasti bakalan kita kenalin sama anak-anak juga. Jadi cuma masalah waktu aja sih.